Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aditya Ari Pradana Wijaya dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini kubuat untuk memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SHMH sebagai pengganti UTS dan UAS, mengingat terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita harus di rumah aja. Kasus ini dimulai dengan kemenangan PT Mahadira Nusantara yang menjadi pemenang tender proyek pembangunan Jalan Trans Papua dengan estimasi biaya sekitar 5,5 miliar untuk pembebasan lahan dan dengan estimasi waktu 30 hari untuk pembebasan lahan. Pada hal ini, PT Mahadira Nusantara atau PT MDN menemui kesulitan pada pembebasan lahan yang akan dipakai sebagai bahu jalan tol. Dari 20 petak tanah yang telah diproyeksikan untuk bahu jalan, hanya 9 orang dengan luasan tanah sebesar 20 kali 15 meter yang menyetujui atas pembayaran dengan persetujuan harga yang diajukan PT MDN yang kurang lebih 500.000 per meter. Keputusan untuk setuju menjadi masuk akal ketika background atau latar belakang 9 orang ini berasal dari orang berada. Wajar jika 9 orang ini setuju karena selain posisi tanah yang tidak strategis, kebutuhan akan tanah mereka mungkin telah terpenuhi di tempat lain. Bagaimana dengan 11 orang lainnya? 11 orang ini merasa 500.000 per meter adalah harga yang sangat kecil, dipengaruhi pula dengan luas tanah yang tidak begitu luas, 10 kali 7 meter, yang juga sifatnya telah menjadi hunian mereka. Atas dasar inilah, ke-11 orang sisa ini tidak mau memberikan tanahnya kepada kontraktor. Alih-alih melakukan diskusi dan pendekatan secara manusiawi, PT Mahadira Nusantara atau PT MDN malah langsung melaporkan ini pada pengadilan dengan gugatan penghalang-halangan pembangunan yang mengakibatkan mangkraknya proyek. Wow, kejam sekali. Dalam prakteknya, akan ada dua cara untuk memutuskan kasus ini, litigasi atau non-litigasi. Namun, pada kesempatan ini aku akan mengajak kawan-kawan semua untuk menyelesaikan secara non-litigasi. Selain karena ini mata kuliah APS atau alternatif penyelesaian sengketa yang condong menyelesaikan masalah dengan cara non-litigasi. Non-litigasi juga dianggap bisa memenangkan kedua belah pihak dengan sebutan win-win solution. Dalam kasus ini, aku akan membawanya ke jalur arbitrase dan aku akan berperan sebagai arbiter. Karena arbiter boleh berperan aktif dalam penyelesaian sengketa yang tercermin pada pasal 49 ayat 1 UU nomor 30 tahun 99 yang menerangkan bahwa atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. Selain itu, kekuatan hukum yang dihasilkan oleh seorang arbiter bersifat mengikat, sehingga dalam penyampaian dan penelusuran keterangan harus mendalam, komprehensif, sehingga menciptakan keputusan yang tidak memihak, independen, dan tepat sasaran. Karena jika dirasa menguntungkan pihak sebelah, seorang arbiter bisa dipidana. Keterangan-keterangan PT Mahadira Nusantara atau PT MDN menerangkan bahwa 9 orang telah setuju dengan pembayaran. 11 orang ini yang belum setuju dapat termasuk perbuatan penghalang-halangan pembangunan yang berakibat mangkraknya proyek. Dan PT MDN juga membawa kepentingan publik sehingga kemungkinan percepatan ekonomi yang bisa dirasakan ketika proyek ini selesai akan berdampak signifikan. 11 orang lain mengatakan bahwa tanah ini sudah bersifat hunian rumah jika digunakan pula untuk bahu jalan tol dan dengan uang pembebasan lahan hanya 500.000 per meter, lantas 11 orang ini akan kehilangan tempat tinggal. 11 orang ini juga menolak karena telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Artinya, jika lahan itu dibeli, seyogyanya pembeli harus menghargai dengan harga bangunan, bukan harga tanah. Beda halnya dengan 9 orang lain yang telah setuju, luas tanah mereka 2 kali lebih besar dari tanah 11 orang ini dan sifatnya juga lahan kosong. 11 orang juga membawa pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Mereka mempertanyakan kemakmuran rakyat yang mana? Dari berbagai keterangan yang kudapat, aku punya dua opsi dalam penyelesaian sengketa semacam ini. Satu, dengan merelokasi hunian dengan harga dan luas yang setidaknya mendekati bangunan awal dan sesuai kelayakan. Aku mengira ini adalah jalan memenangkan kedua belah pihak, di mana proyek tidak terhenti adalah keuntungan PT MDN dan 11 pihak yang direlokasi tidak kehilangan tempat tinggal.
Win-win solution bukan? Dua, pembebasan lahan dengan harga yang sedikit agak ditinggikan. Mengingat prinsip kemanusiaan yang senantiasa mengedepankan kelayakan hunian. Dengan harga yang sedikit agak ditinggikan, memberikan opsi bahwa 11 orang yang terdampak dapat memberi rumah di daerah lain. Siapa tuh itu? Terima kasih.